Anak domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi kanan, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dan yang Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di depan pohon dan ini. Waktu itu Abraham sedang berhenti dengan kawan-kawan Haji. Ketika ia makan malam, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari itu dengan sombong. Ia bersujud sampai ke tanah dan Tuhan, jika aku mendapatkan sesuatu,
Syukur kepada Allah. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan mengenalkan dalam dirimu apa yang berat pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu
bersyukur kepada Allah. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menemani dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria hidup di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali mengajar. Yang mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang Juru? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi ada satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Memilih yang terbaik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan suci hari ini, khususnya bacaan pertama dan bacaan Injil, berbicara tentang sebuah kunjungan. Dalam bacaan pertama, Allah mengunjungi Abraham, dan bacaan Injil mengisahkan tentang kunjungan Yesus bersama murid-muridnya kepada keluarga Marta dan Maria. Bapak Ibu saudara-saudari, kunjungan Allah kepada Abraham terjadi di sebuah padang. Karena Abraham sendiri adalah seorang gembala pengembala. Dan peristiwa itu terjadi di siang hari yang pokok, saat matahari sangat terik. Dan menarik bahwa Allah tidak langsung datang mengunjungi Abraham, tetapi Allah mengutus 3 orang sebagai perwakilan ini. Dan ketika Abraham melihat 3 orang itu berdiri di depan kemahnya dengan penuh keramahan, Abraham mengajak mereka untuk mampir di kemahnya. Jika Tuhan mendapatkan kasih, mampir
mampirlah di kemah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Abraham menerima dan mendatangkannya dengan penuh keramah dan sukacita, memperlakukan mereka dengan sangat baik, dan semuanya itu Abraham lakukan tanpa pamrih, tanpa berseru-seru, tetapi dengan penuh sukacita dan gembira. Dan ternyata tindakan Abraham ini pada akhirnya membawa buah yang menggembirakan. Tindakan Abraham ini berkenan di hati saya. Karena itu Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa Saranya yang usianya sudah sangat tua akan melahirkan seorang anak laki. Dan kalau kita membaca di lalu itu ketika janji itu disampaikan kepada Sarah tertawa, dan anak yang dilahirkan oleh Sarah itu bernama Ishak. Maka Ishak itu artinya tertawa. Karena kenapa Sarah tertawa? Karena bagi dia tidak mungkin dia yang sudah tua masih bisa melahirkan seorang anak. Tapi kuasa Allah melampaui segala kuasa manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu peduli dengan umatnya, bahwa Allah akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, dan segala perbuatan baik yang kita lakukan dengan penuh ketulusan selalu akan diperhitungkan oleh Allah. Maka yang diminta dari setiap kita tidak lain adalah kepekaan akan kehadiran Allah di dalam hidup kita, dan kesiapan akan keterbukaan hati untuk tidak hanya menerima tetapi juga mendengarkan dan melayani Dia. Kepekaan dan keterbukaan hati inilah yang dikisahkan dalam Injil hari ini ketika Yesus singgah di rumah Martha. Sikap yang diperlihatkan oleh Martha dan Maria memang berbeda. Martha mengungkapkan perhatiannya kepada Yesus yang menyibukkan diri melayani Yesus, sedangkan Maria duduk manis di depan Yesus. Martha melihat Maria tidak peduli dengan kesibukannya. Maria mengeluh bahkan menjengkel. Martha pun akhirnya menegur Yesus yang telah menganjurkan Maria untuk membantu dirinya. Pertanyaannya, apakah perbuatan Martha itu salah? Dan apa sebabnya Yesus tidak menegur Maria, sebaliknya malah menegur Martha? Apabila semuanya adalah perbuatan yang ditujukan terhadap Yesus, apa yang perbuatan Maria sehingga mendapat pemberian yang lebih dari Yesus? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sebenarnya tidak menyalahkan Martha dan tidak juga menganggap kesibukan pelayanan yang adalah salah. Pelayanan Martha memang penting, namun dalam pelayanan Yesus tindakan Maria adalah yang terbaik, sebab dia memperhatikan hal yang terbaik. Ketika Tuhan ada bersama dengan mereka, yang diminta adalah menyiapkan diri dengan waktu untuk mendengarkan Dia, bukan sebaliknya sibuk dengan urusan-urusan mereka. Dan kisah ini adalah mengingatkan kita untuk memeriksa apa yang kita utamakan dalam kita mengikuti Yesus, melakukan perbuatan baik untuk Yesus maupun melihat hubungan intim dengan Yesus dalam
Prioritas kita orang modern pada saat sekarang ini seperti apa? Yang utamakan begitu banyak kegiatan, begitu banyak kesibukan, begitu banyak pelayanan. Tapi seringkali kegiatan pelayanan kesibukan itu hanya sekedar kesibukan tanpa punya arah dan tujuan. Yesus menginginkan prioritas sebaliknya, sebab dengan duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Dia, sebenarnya kita sedang mencas dan mengisi kembali kekosongan dan kebutuhan hidup rohani kita bersama Yesus sebagai sumber kekuatan bagi kita untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Karena hanya apabila kita selalu lebih dahulu mendengarkan suara Tuhan, kita akan memiliki prioritas hidup yang benar dan mengerti tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan dan kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maka sangatlah penting kita selalu memberi telinga kita bagi suara Tuhan, agar kita tidak salah melangkah, apalagi salah dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita perlu terlebih dahulu mengenalkan Tuhan sebelum kita terjun untuk melayani Dia dan melayani sesama. Kita perlu mengenalkan Tuhan agar kita mampu mewartakan dan melakukan firman-Nya dan kita dengar kepada sesama kita, sehingga firman Tuhan yang kita wartakan dan kita sampaikan melalui hidup dan pelayanan kita, para kita mendapatkan sukacita bagi sesama, bagi mereka yang mendengarkan dan bagi mereka yang mendengarkan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita perlu mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diresapi dan tertanam dalam hati kita akan menghasilkan perbuatan kita dan menghasilkan juga buah-buah kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus yang berbicara tentang kedua, dia adalah seorang hamba sekaligus pelayan Kristus yang memberikan seluruh kehidupannya bagi Tuhan yang beriman. Ia mengasihi Tuhan dengan memberikan seluruh diri. Ia mengasihi Tuhan dengan memberikan seluruh waktunya untuk mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada semua. Paulus tidak pernah peduli dengan penderitaan yang dialami, asalkan orang-orang bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan. Bahkan yang menanggung penderitaan yang demi Kristus dan Injilnya dan demi melayani jemaat. Paulus tegaskan bahwa meski menderita dengan Kristus, aku tetap akan menjadi pemberita firman Allah dalam seluruh hidup ini dan dengan kuasa Allah sendiri. Keyakinan dan semangat ini tentu bersumber dari relasi kedekatan hubungan yang dilakukan oleh Paulus sendiri bersama dengan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, melalui baptis suci hari ini Yesus sedang mengajarkan bahwa mendengarkan sabda Tuhan maupun melakukan aktivitas pelayanan merupakan dua hal yang memang tak terpisahkan dan saling melengkapi. Kedua-duanya dapat kita lakukan dan kedua-duanya dapat dilakukan oleh siapapun di dalam hidup. Dalam iman kita, dimensi kontemplatif dan aktif merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, saling mengisi dan saling menentukan. Kita perlu mengintegrasikan sikap Maria dan Marta dalam hidup kita, bekerja dengan
mencari persembahan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Maria memilih yang terbaik, tinggal bersama Yesus, mendengarkan Dia dan membiarkan Dia, Yesus mengubah. Sikap inilah yang mendapatkan dalam hidup kita untuk senantiasa memberikan waktu kita kepada Tuhan, hadir di hadapannya, mendengarkan Dia, sehingga apapun pelayanan, apapun ada pekerjaan kita, senantiasa mengalir dan dijiwai oleh sabda Tuhan. Sebab pelayanan dan pekerjaan kita hanya bermakna jika mengalir dari hati yang telah dipenuhi oleh kasih kita, hati yang telah dilalui oleh sabda, lahir dari keintiman relasi kita dengan Tuhan, sehingga setiap pelayanan karya perbuatan kita pada akhirnya sebagai perwujudan akan relasi kedekatan kita dengan Tuhan, sehingga pelayanan pekerjaan kita bisa menjadi membawa sukacita, membawa bahagia bagi banyak orang. Tidak hanya menjadi sebuah rutinitas dan kewajiban belaka yang harus kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, duduk mendengarkan Tuhan menjadi sumber kekuatan lainnya dalam setiap kehidupan, dalam setiap perjalanan, dalam setiap perbuatan, sehingga setiap perjalanan yang kita lakukan bukan hanya sebagai sebuah gerak kering, tapi sungguh menghadirkan kasih kebaikan Tuhan bagi sesama. Semoga setiap perjalanan yang kita berikan kepada Tuhan dan sesama kita pada akhirnya menjadi sumber sukacita yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi sesama kita. Dan semoga setiap perjalanan yang kita berikan senantiasa diberkati.